Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feras Dekoya dengan NIM 22073050. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video tutorial tentang pembuatan bearing fuller yang sudah ada pada layar ini. Ini komponen yang akan kita buat. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah simulasi dan komputasi otomotif. Nah, di sini komponen ini akan kita buat pada aplikasi SolidWorks. Nah, baik, kita akan mengikuti spesifikasi yang telah ada pada modul yang diberikan. Nah, pada bearing puller ini kita akan mengikuti ukuran yang telah diberikan. Nah, langkah pertamanya kita akan membuat garis sketch yang telah diberikan panduannya. Nah, seperti ini. Nah, komponen yang harus kita buat akan menjadi ini sketch-nya nanti. Oke, mari kita buat dengan ukurannya sesuai yang telah diberikan. Oke, yang pertama kita atur terlebih dahulu ukurannya untuk milimeter mmgs. Nah, setelah itu kita pilih menu front plane, kita pilih line, lalu kita pilih tangan art, setelah itu kita pilih smart dimension, ukurannya di sini diminta 16. Untuk bagian ini 25. Bagian ini dibuat 50. Dan untuk diameter ini dibuat 85. Setelah itu kita pilih menu stack fillet. Sini kita buat ukuran itu 5 mm dan kita pilih garis yang akan kita gabungkan. Untuk menumpulkan, kita klik OK. Oke, ini setelah ukuran yang telah diberikan panduan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian untuk lingkarannya. Untuk bagian prototype imagernya di sini. Dan gambarnya akan seperti ini. Lalu akan kita buatkan gambarnya sampai dipotong nantinya. Sampai seperti ini gambar hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita oke kan tadi, nah berikutnya kita di sini akan menu offset entities. Nah, sini telah dibuatkan. Nah, lalu kita klik garis tengah ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, baik kita lanjutkan. Setelah ini kita pilih menu revolver boss di sini. Setelah itu di sini kita klik garis tengah ini. Dia akan membentuk lingkaran. Setelah itu kita OK. Nah, komponennya akan terbuat seperti ini. Setelah itu
Kita pilih tengahnya, ini. Lalu kita buatkan garis tengahnya. Kita pilih stack, lalu line, buatkan garis. Setelah itu kita pilih Smart Dimension. Untuk dimensinya di sini 120. Nah, setelah itu kita akan buatkan garisnya menjadi 2. Kita pilih menu Offset Entities. Setelah itu kita klik garis ini. Garisnya akan menjadi 2. Setelah itu kita oke kan. Nah, garis ini akan kita lakukan juga. Kita filletkan juga. Kita pilih menu fillet. Terus kita klik 2 garis ini. Ukurannya sama 5 mili. Setelah itu untuk garis yang di depan akan kita buat garis putus-putus. Caranya dengan kita klik 2 garis ini. Lalu pada menu bawah kita pilih for construction. Dan kita klik OK. Harusnya sudah seperti ini. Setelah itu kita akan lakukan pemotongan untuk komponen ini. Di mana menunya di sini kita pilih extra cut. Nah, di sini kita pilih untuk direction itu drop alt. Setelah itu kita klik flip slide to cut. Sini kita sudah bisa untuk pemotongannya. Bisa kita lihat di sini dimensinya. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka bagian komponen ini telah terpotong sesuai dengan gambar yang di modul. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya setelah bagian bearing puller ini sampai di sini, dibelah di satu sisi, maka kita akan buat menjadi 3 bagiannya harus terbelah. Seperti ini langkah-langkahnya. Dan bagiannya nanti akan seperti ini. Pada bagian ketiga sisinya akan terbelah. Dan nanti pada bagian setiap sisinya ini juga akan kita potong. Nah, untuk hasil akhirnya itu nanti akan seperti ini. Sampai di sini. Nah, coba kita akan buat. Nah, baik. Langkah pertama yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan memilih menu Add Alt Type. Di sini kita akan klik pada bagian ini, View Thermorite Access. Nah, setelah itu kita pada bagian Extract. Nah, ini kita akan melihat pada garis tengahnya ini. Nah, setelah itu kita pada bagian ini kita akan Nah, langkah berikutnya kita akan pilih menu sini pada menu view temporary access, kita klik. Setelah itu kita klik menu ini linear pattern yang circular pattern. Kita klik. Setelah itu di sini bisa kita lihat di sini ada garis tengahnya. Kita klik
garis tengahnya, dan akan timbul sketsa tiga bagian ini yang terpotong. Nah, di sini pilihannya di sini equal spacing dan juga untuk bagiannya terpotong di sini tiga bagian. Lalu kita klik OK. Nah, maka bagiannya sudah terpotong seperti ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemotongan pada bagian di sini sesuai dengan di modul ini. Nanti kita akan potong sesuai dengan ukuran yang telah diberikan sini pada bagian ini. Maka kita lakukan. Baik, langsung saja kita klik menu di sini. Nah, setelah itu kita pada menu Escape, kita pilih lingkaran di sini terlebih dahulu. Oke, kita klik. Oke, setelah itu kita pilih line. Kita buat dua garis di sini. Nah, setelah ini garisnya akan kita buat dua. Di sini garisnya akan kita mirrorkan. Nah, caranya di sini kita klik mirror, lalu kita klik garis ini, lalu kita pilih mirror dot. Setelah itu kita klik garis yang di tengah. Nah, maka garisnya akan terbuat dua, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan atur ukurannya sesuai yang permintaan di modul. Itu ukurannya untuk diameternya 12, untuk jarak titik lingkaran dengan diameter tengah bagiannya di situ 21, dan untuk jarak antara dua garis ini 10 mili. Nah, baik, kita akan atur. Kita klik Smart Dimension untuk ukuran diameter lingkaran di sini 12. Lalu untuk jarak titik pusatnya ini 21 mili. Ya, untuk jarak ini sini 10. Oke, setelah itu, setelah kita buatkan garis sketsa dan ukurannya, lalu kita pilih Trim Entities untuk memotong bagian garis yang tidak kita perlukan. Klik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, berikutnya di sini kita akan lakukan pemotongan. Di sini kita pilih pada menu fitur untuk extract cut. Nah, setelah di sini kita pilih lagi Drop All, kita klik Flip Set to Cut. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada bagian ini sudah terpotong. Bisa kita lihat pada bagian di sini. Pada bagiannya di sini. Kita lihat di sini sudah ada bagiannya yang terpotong. Nah, akan kita lanjutkan berikutnya setelah tadi kita buat lubang pada salah satu sisinya. Yang berikutnya kita akan mengikuti langkah yang berikutnya. Kita akan membuat lingkaran yang bolong untuk di sampingnya. Nah, di sini cara pembuatannya nanti kita juga extrude cut. Nah, setelah itu untuk hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Ketiga bagian sisinya nanti setelah dilubangi salah satu sisinya dan di atasnya juga. Terus nanti kita juga akan melakukan ke bagian tiga sisinya. Nah, untuk ukuran spesifikasinya di sini diberikan untuk ukurnya di sini. Oke, akan kita buat langsung saja. Oke, kita di menu sketch kita pilih lingkaran, kita buat di sini. Oke, setelah itu kita sejajarkan. Atur terus dimensinya. Dimensinya di sini 8. Itu
kita klik kedua garis ini, setelah itu kita pilih equal, kita samakan dimensinya. Setelah itu kita sejajarkan, kita klik keduanya ini. Nah, skinavity di sini horizontal. Oke, setelah sejajar, setelah itu kita atur untuk dimensinya, jarak dari sumbu ke lingkaran pertama, itu jaraknya 25. Oke, lingkaran kedua dengan sumbu ini jaraknya itu 40. Nah, untuk jarak lingkaran ini dengan dimensi di bawah itu 10. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita lakukan pemotongan. Kita pilih itu, setelah itu extract cut. Setelah itu kita klik di sini, pilihannya itu crop all. Setelah itu kita lihat apakah sudah bagiannya sudah terpotong. Oke, sudah. Setelah kita lihat, maka kita klik OK. Nah, untuk bagian sisinya ini sudah terpotong. Nah, untuk ketiga pada bagiannya ini akan kita lakukan pemotongan ketiga sisinya. Caranya sama dengan yang pertama itu, kita klik linear pattern, kita klik circular pattern. Nah, sini bisa kita lihat untuk bagiannya tetap ketiganya equal spacing. Terus kita caranya seperti pertama tadi, kita klik sumbunya. Sini bisa kita pilih di sini pada menu sini kita klik yang untuk extra cut yang ketiga dan yang kelima. Nah, sini bisa kita pilih. Setelah itu kita klik OK untuk menyamakannya. Oke. Sini sudah selesai. Komponennya sudah selesai. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk membuat bulir pada bagian komponen ini. Langkah pertama kita buat dulu untuk bagian penempatannya. Klik bagiannya. Pilih di sini. Kita buat lingkaran, lalu kita berikan dimensinya. Di sini untuk ukurannya 10,5 mm. Oke, setelah itu kita pilih extrude cut di menu fitur. Setelah di sini kita lihat, oke, sudah sampai ke belakang. Kita klik OK. Sekarang kita lihat sudah bolong. Nah, untuk tepinya ini akan kita matikan sudutnya dengan cara kita memilih menu counter. Di sini untuk apanya kita buat 1,5. Oke, kita lihat ke bawah. Oke, lalu kita klik pada bagian ininya, garisnya. Oke, lalu kita klik OK. Sekarang kita lihat, oke, sudutnya sudah kita matikan. Nah, berikutnya kita akan buat bulir pada bagian dalamnya. Nah, dengan cara kita pilih menu file wizard, lalu kita pilih thread. Klik OK. Setelah itu pada bagian ini kita klik. Oke. Untuk di sini ukurannya kita buat 26. Oke. Ini kita pilih blend. Di sini kita pilih metric tab. Di sini untuk ukuran bautnya M12 kali 1,75. Kita klik ke bawah. Oke, untuk sini kita pilih pada bagian thread metodenya itu cut thread. Di sini thread optionnya kita pilih right hand thread. Oke, lalu kita klik OK. Nah, sini untuk bagiannya sudah memiliki ulir, bisa kita lihat. Nah, langkah selanjutnya
Ini setelah kita simpan, eh, kita akan membuat bagian komponen berikutnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat part berikutnya. Di sini untuk lanjutan pembuatan bearing puller-nya. Di sini work plan-nya, di sini kita akan membuat lengan yang sesuai dengan ukuran ini. Nah, maka setelah itu kita buat di lembar kerja SolidWorks, pilih lembar baru, jangan lupa ukurannya. Setelah itu kita klik front plan, lalu sketch, ambil pembuatan lingkaran circle untuk buat. Oke, lalu kita atur dimensinya itu 16. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik menu fitur, kita ambil extrude. Nah, di sini untuk ketebalannya 10 mili dan di sini untuk directionnya kita pilih mid plane. Kita klik OK. Oke, ini sudah kita buat. Berikutnya kita akan buat untuk di bagian bawahnya. Kita klik kembali front plane. Setelah itu sketch, ambil line, kita buat terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita atur dimensinya untuk jarak titik ini dengan titik ini. Oke, mark dimension. Ini kita buat di sini 5 mili. Berikutnya antara titik ini dengan ini 10. Lalu jarak atasnya itu 20. Oke, setelah itu untuk ini kemiringannya kita buat di sini itu 60 ya, 60 derajat. Oke. Nah, setelah ini kita akan sama langkahnya, kita ambil fitur, lalu kita extrude kembali, lalu kita ada pilih lagi di sini mid plane. Kita klik OK. Oke, ini komponennya sudah kita buat. Coba kita lihat. Oke. Baik, setelah kita buat dua bagian berikut ini, selanjutnya kita akan membuat garis lengkung untuk menghubungkan kedua bagian ini untuk sebagai lengannya, dimana di sini sesuai panduannya. Bisa kita lihat di sini garis lengkung yang akan kita buat dengan nanti ini ukurannya 75 dan untuk jarak titik garis ini dengan ini itu 5. Nah, mari kita coba membuatnya. Nah, pertama kita klik front plane. Setelah itu kita di menu sketch kita pilih pada bagian ini. Kita pilih yang 3 point art ya. Setelah itu kita klik pada garis tengahnya. Dan di sini. Nah, setelah itu kita klik OK, kita ambil Smart Dimension. Setelah itu kita buat di sini 8-nya 75 ukurannya.
Setelah itu jarak antara titik ini dengan garis bawah itu 5 mili. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita kunci dua titik ini dengan cara mengkliknya. Lalu kita pilih vertikal. Oke, klik OK. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengecekan untuk garis ini. Garis ini yang kita akan buat menjadi 3 dimensi. Nah, caranya kita klik terlebih dahulu nih. Nah, setelah itu pada menu di sini pada menu analisis preparation ini kita klik, lalu kita klik reference dan geometri, kita pilih plan. Nah, di sini untuk yang pertama face reference-nya itu kita gunakan garis, kita klik garis. Dan yang kedua ini second reference-nya kita klik titik ini yang atas. Nah, di sini ada sudah terisi otomatis perpendikularnya. Nah, di sini ada juga koinsidennya. Nah, setelah ini langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik plan, lalu kita pilih untuk normal to. Nah, berikutnya akan kita buat pada bagian ini, garis ini 3 dimensi. Sama caranya, setelah di sini kita pilih menu escape, lalu kita pilih di sini yang ellipse, lalu kita klik pada garis tengah ini, lalu kita majukan ke depan, lalu kita buat, lalu kita kembangkan di sini. Nah, kita klik OK, dan untuk ukurannya bisa kita lihat di sini. Nah, ukurannya di sini untuk ada yang 7,5 dan 12,5. Nah, kita sesuaikan. Nah, kita pilih Smart Dimension. Untuk titik ini dan titik ini kita buat ukurannya itu 7,5. Nah, untuk lebarnya kita klik di sini itu 12,5. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita normalkan di sini posisinya. Sudah terlihat ya, kita klik exit ini. Nah, sini untuk bayangannya itu sudah terlihat. Nah, berikutnya yaitu kita pilih menu video. Setelah itu kita pilih sweep boss atau base. Kita klik. Nah, untuk sini setelahnya sudah. Lalu di sini bisa kita lihat untuk apanya kita sesuaikan. Nah, untuk yang pertama itu kita klik ini. Yang kedua kita klik ini. Oke. Pertama kita klik pada bagian depan, berikutnya kita klik garisnya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah bisa kita lihat sini sudah terhubung dua komponen ini dengan posisi 3 dimensi. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat sudut-sudut mati ini menjadi lebih tumpul. Nah, mungkin langsung saja di sini. Langkah pertama yaitu kita pilih di sini fillet, lalu kita pilih. Nah, pada menu ini kita pilih yang paling kiri yaitu constant size. Nah, di sini untuk ukurannya kita ganti menjadi 5 mili saja. Lalu kita klik pada sudutnya yang akan kita tumpulkan. Kita klik 1, lalu sini 1, dan di sini 1. Baik, lalu kita klik OK. Oke, maka sudah kita dapatkan untuk sudutnya di sini sudah kita tumpulkan, sudah tidak mati lagi. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat lubang pada bagian di sini. Nah, pada bagian ini kita akan membuat lubang
Karena di sini kita pilih sketch, lalu kita pilih lingkaran. Di sini nanti kita klik. Oke. Nah, untuk ukurannya kita pilih Smart Dimension, kita buat ini ukurannya itu 8 mili. Kita klik OK. Setelah itu kita bolongkan dengan klik fitur, lalu kita extrude. Lalu di sini kita pilih Stroke Alt. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, arah bolongannya ke sana. Lalu kita klik OK. Oke, bisa kita lihat. Oke, untuk komponennya di sini sudah siap lengannya. Nah, jika nanti kita butuhkan tiga pada saat assembly itu kita gabungkan, kita masukkan 3 buah. Lalu kita simpan. Kita buat lengan bearing ular. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen yang ketiga. Baik, kita akan melanjutkan membuat komponen yang ketiga, yaitu kita akan membuat baut dan mur untuk bagian bearing pulernya. Di sini untuk ukurannya telah dijelaskan. Nah, di sini kita akan buat komponen ini, membuat murnya, kepala bautnya nanti. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke lembar kerja. Oke, yang pertama ini. Baik, pertama ini kita pilih plan, sketch, pilih rectangle di sini. Oke, kita pilih Smart Dimension. Atasnya di sini 6 mm. Lalu untuk panjangnya atau tingginya di sini. Di sini kita buat 110. Oke, ukurannya telah ada. Baik, langkah berikutnya di sini kita akan membuat garis di bagian bawah. Kita buat 3 bagian garis di sini. Ini kita pilih Smart Dimension. Kita buatkan ukurannya. Ini untuk ukurannya di sini 20. Dan untuk jarak ini 4 ini. Nah, untuk kemiringannya di sini kita buat 45 derajat. Oke. Setelah itu kita pilih menu trim entities. Kita klik, lalu kita pilih nih yang trim to close. Nah, kita potong bagian garis yang tidak kita gunakan. Oke, setelah itu kita oke. Kita klik Smart Dimension lagi. Kita atur jarak titik ini. Titik bawah ini kita buatkan ukuran barunya itu 10 mili. Oke, oke. Oke, setelah itu kita klik menu fitur. Oke, kita lihat lebih dahulu panduannya. Selanjutnya, sini kita akan lakukan membuatannya 3 dimensi. Di situ kita pilih Revolved Boss.
Lalu di sini kita klik bagian garis tengahnya yang 110. Nah, maka bentuk tiga dimensinya akan terlihat. Di sini untuk motornya sudah otomatis, kita klik OK. Nah, sini pada bagian untuk umurnya nanti. Nah, berikutnya kita akan membuat bagian untuk kepala bautnya. Nah, di sini kita langkah pertama, kita klik ini, normal to. Setelah itu kita pilih polygon. Oke, maka di garis tengah ini kita klik. Kita sesuaikan. Kita klik OK, lalu kita atur untuk dimensinya. Sini kita buat ukurannya itu 17. Lalu kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita akan atur juga untuk penyesuaiannya. Pada garis ini kita klik kanan. Nah ya. Oh ya, ini kita klik bagian ini. Oke. Setelah itu kita klik ya. Nah, setelah kita atur dimensinya, berikutnya kita pilih pada menu fitur ini kita extrude. Kepalanya ini kita buat ukurannya itu 25. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, untuk bagian dari kepalanya ini sudah jadi. Nah, pada bagian ini kita akan lakukan pemotongan untuk melakukan penumpulan pada sudutnya. Oke. Kita zoomkan, kita pilih di sini front plane. Lalu kita buatkan garisnya, bantunya. Sini kita klik. Kita buat dulu sembarangan saja. Oke. Lalu kita pilih Smart Dimension di sini. Untuk titik ini dari tengah itu, dari tepi baut itu dengan jarak segitiga yang paling bawah itu kita buat di sini ukurannya 1 mili saja. Nah, lalu untuk kemiringannya di sini kita buat 30 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemotongan. Kita buat garis sumbunya terlebih dahulu. Kita klik di sini di line center line, lalu di sini kita buat garis bantunya. Untuk sumbunya kita buat di sini. Setelah itu kita pilih pada menu fitur, kita pilih revolved cut. Nah, di sini sudah otomatis buat ya. Lalu setelahnya sudah otomatis ini kita klik di sini. Oke. Nah, ini untuk hasil pemotongannya. Oke. Berikutnya kita akan membuat bagian untuk kulir murnya di sini. Jadi di sini untuk penyetelannya di sini cukup banyak settingannya, jadi mohon diperhatikan. Nah, pada kali ini kita akan membuat ulirnya. Di sini pada menunya, di sini kita klik untuk di sini kita pilih untuk ulirnya ini hole wizard ini kita klik thread. Klik OK. Nah, ini untuk penyetelannya. Untuk bagiannya di sini kita besarkan saja. Nah, jadi untuk bagian yang pertama ini, thread location-nya, pertama kita klik ini, bagian luar. Oke, dia akan loading. Nah, di sini panjangnya di sini 100 ya. 100.
Oke, sudah. Nah, berikutnya untuk lokasi yang kedua, di sini kita klik pada tapaknya di sini. Sini, tapak bagian bawahnya kita klik. Oke, kita tunggu prosesnya. Sudah berhasil, ya sudah ditandai. Setelah itu kita klik di sini menu offset. Oke, oke. Oke, di ukurannya di sini kita buat 1,1,8. Oke, loading ya. Nah, di sini kita aktifkan menunya. Oke, sudah aktif. Oke, di sini untuk ukurannya. Ini ukurannya 100 ya. Kita perhatikan ke bawah. Eh, di sini untuk menunya kita pilih di sini metrik D. Dia ada dua ya, ada metrik kita pilih, tapi kita di sini ukurannya di sini M12.175. Terus di sini kita lihat juga cut trap. Nah, ini sudah otomatis right hand trap. Jadi di sini pengunciannya itu ke kanan. Nah, mungkin itu. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu proses loadingnya untuk pembuatannya. Oke, untuk komponen bulir bautnya di sini sudah terbuat. Oke, bisa kita lihat di sini untuk komponennya. Kita lihat di sini ya. Oke, untuk umurnya itu sudah mulai pada bagian pertama, sehingga nanti mudah bisa kita combine. Nah, setelah itu kita lakukan penyimpanan dan kita lanjut kepada bagian assembly. Baik, berikutnya kita akan menggabungkan komponen bearing puller ini seperti yang telah ada ini. Maka sekarang akan kita bikin di bagian menu assembly. Klik OK. Nah, di sini untuk ukurannya kita atur terlebih dahulu. MMGS. Setelah itu kita impor komponen yang kita butuhkan. Yang pertama di sini hooknya. Kita taruh di sini. Setelah itu kita perlukan lengannya di sini. Oke. Kita butuhkan 3, maka akan kita impor 3 sebanyak 3 buah. Oke, langkah berikutnya di sini akan kita gabungkan
dengan cara mengklik menu Map. Nah, setelah itu kita klik pada bagian dalam ini, klik oke, lalu kita klik pada bagian dalam ini juga. Oke, untuk satu komponen ini sudah terhubung, klik oke. Nah, berikutnya untuk komponen yang kedua, sini bisa kita klik kembali pada komponen ini, kita gabungkan juga. Klik oke, lalu kita putar. Oke, setelah itu kita klik oke terlebih dahulu. Lalu untuk bagian ininya, kita hubungkan dengan bagian dalamnya. Lalu kita klik oke. Oke, untuk yang kedua itu sudah terhubung. Berikutnya bagian yang ketiga. Sini, kita klik pada bagian dalamnya ini. Pada bagian di sini, klik oke. Setelah itu kita klik oke. Untuk bagian di sini, kita hubungkan dengan bagian dalamnya. Kita klik oke. Nah, semua bagiannya sudah terhubung. Kita klik oke. Nah, untuk kakinya ini belum rata, kita ratakan. Dengan cara di sini kita klik menu Map kembali. Kita atur sama lurus. Kita klik menu Map. Kita klik ini. Nah, kita klik OK. Nah, pada bagian ini tadi belum kita masukkan ke dalam. Karena tadi otomatis. Lalu kita masukkan ke bagian dalam ini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, untuk bagian kakinya di sini sudah sama jaraknya. Nah, langkah berikutnya itu kita lanjut untuk bagian memasukkan bagian mur dan bautnya. Caranya kita import kembali. Lalu kita pilih mur baut ini yang telah kita buat. Lalu di sini kita klik sembarangan terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan menggabungkannya dengan cara kita klik Map. Nah, pada area bagian bawah ini kita hubungkan dengan bagian dalam di sini. Pada bagian ini kita klik menu Map. Akan kita hubungkan dengan bagian dalam ini. Oke, sudah terhubung. Kita klik OK. Nah, pada bagian ini sudah bisa kita turun naikkan. Nah, sekarang kita ingin membuatnya ada bagian ulirnya. Sehingga ketika dinaik turunkan itu, ketika diputar dia baru naik turun. Nah, caranya itu yang pertama, nah, di mana menu Map ini, kita klik. Nah, lalu pada bagian ini, pada bagian bawah ini kita klik kembali. Setelah itu untuk di sini ada namanya menu pada Map ini yang telah kita klik tadi ini, Advanced Map, lalu Mechanical Match, lalu kita klik ini. Kita klik screw ini untuk bagiannya. Lalu pada di sini revolution dan juga distance, kita pilih distance. Lalu kita atur di sini ukurannya 1,75. Lalu setelah itu kita klik OK. Oke, terlebih dahulu sebelum klik OK, kita klik pada bagian pinggirnya ini. Nah, baru kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu maka ini akan bisa kita putar ya. Dengan cara klik kiri, kita tahan lalu bisa kita putar di sini. Bisa kita putar ya. Maka dia akan naik, akan membuka ketika putar ke kiri, lalu ke kanan juga bisa. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan pemasangan baut di masing-masing hook dan armnya ini. Nah, caranya seperti cara sebelumnya, dimana pada menu ini, kita zoom terlebih dahulu.
Nah, di sini ada pada menu library ini. Di sini kita pilih pada menu di sini untuk jenisnya itu kita klik uh, unsymmetric, lalu kita pilih board and screen, lalu jenisnya kita pilih di sini head. Nah, kita pilih yang pertama saja. Oke, bisa kita lihat, kita klik, lalu kita tahan, lalu kita pindahkan. Lalu ukurannya di sini kita buat M8. Nah, lalu untuk panjangnya di sini kita buat 35 agar bisa tembus ke belakang. Oke, setelah itu kita klik OK. Dan menu library berikutnya kepada baut yang selanjutnya itu baut yang di sini. Jadi kita buat dia searah, klik. Nah, berikutnya yang di sini. Oke, klik. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang dan sudah memiliki baut semuanya. Nah, berikutnya kita berikan di sini murnya. Nah, caranya sama. Kita klik di sini. Lalu pada menu ini nanti kita kembalikan lagi. Kita pilih. Nah, di sini kita pilih. Nah, kita pilih yang pertama saja boleh. Kita lihat terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Sini. Jadi kita taruh di luar saja terlebih dahulu. Kita taruh. Kita tahan. Lalu kita taruh pada bagian luar. Ukurannya di sini masih M8. Ya. Kita klik OK. Nah, sebanyak 3 buah. Oke. Nah, langkah berikutnya akan kita pasangkan masing-masing mur ini pada bagian baut yang ada. Pertama caranya kita klik di sini, Mat. Lalu kita oke pada bagian sini saja. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, pertama kita klik bagian dalam ini, lalu kita klik pada bagian baut ini untuk mensejajarkannya. Lalu kita klik OK, lalu kita hubungkan pada bagian luarnya ini dengan bagian luar ini. Oke, yang pertama sudah, dan kita lakukan ke bagian ke semua bagiannya. Ulang kembali. Coba klik di sini. Coba klik, tahan. Lalu di sini oke. Bagian ini ya, kita hubungkan di sini. Balik. Oke. Ya. Berikutnya untuk yang ketiga, kita pilih library. Oke, ukurannya sudah, kita klik OK. Lalu kita lihat untuk hasilnya. Lalu kita gabungkan kembali isi bagian luar ya dengan bagian luar. Oke. Setelah itu pada bagian dalamnya ini kita gabungkan. Oke. Pada bagian luarnya tadi gabungkan dengan ini. Nah, baik, setelah kita gabungkan semua dan telah memiliki baut masing-masing ketiganya, sini untuk bagian bearing ini sudah jadi. Nah, di sini bisa juga kita ganti warnanya untuk membedakannya ya. Bisa kita ganti di sini warnanya.
memudahkan kita pada saat pengenalannya. So, di sini kita buat warnanya merah saja. Oke, untuk bagian ini kita juga lakukan berubah warna. Saja warna yang bisa membedakan. Oke, nah di sini bagian yang telah kita buat tadi. Nah, ini masing-masing ini sudah bisa digerakkan ya. Oke, nah bagian ininya sudah bisa digerakkan. Nah, mungkin sekian videonya. Semoga bermanfaat untuk pembuatan tutorial boring ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.